Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun berada, kami sangat bersyukur dapat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020. Dan di kesempatan yang baik ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga kita, yang akan kita renungkan dari kitab Roma 12 ayat 17 sampai 21. Mari kita persiapkan Alkitab di rumah kita masing-masing dari kitab Roma 12 ayat 17 sampai 21. Dan kalau sudah, saya mengajak kita untuk bersama berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami berikan kepada Bapa di surga yang begitu mengasihi kami, yang setia memelihara kehidupan kami, sehingga di hari ini kembali Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk bersama dengan keluarga kami beribadah dan memuji nama Tuhan. Ya Bapa di surga, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami, agar apa yang kami dengarkan ini dapat menjadi kekuatan bagi kami, dan dapat menolong kami tetap berjalan dalam jalan kebenaran untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-17 sampai 21, demikian sabda Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian sabda Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu keempat sesudah Trinitatis ini kita dituntun dengan sabda pembimbing kita dari Galatia 6 ayat 2 yang berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini sangat menarik, yakni bolehkah orang Kristen balas dendam? Berdasarkan pembacaan kita dalam kitab Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21 tersebut. Namun sebelumnya saya bertanya dulu, apakah Bapak Ibu pernah memiliki seorang musuh? Seseorang yang senang melihat kita susah dan mungkin kesukaannya adalah melihat orang lain menderita, terutama kita. Saya yakin dan percaya bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam kita berinteraksi, tentu selayaknya pernah kita berbuat sesuatu yang menyakiti hati orang lain, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Misalkan lewat perkataan-perkataan kita yang tidak kita sengajai, tetapi membuat hati orang lain terluka, ataukah sikap kita yang mungkin tidak kita sadari, tetapi melukai hati orang lain. Saya yakin dan percaya bahwa sebagaimana kita tentu pernah melakukannya, demikian juga orang lain pernah melakukannya kepada kita. Namun pertanyaannya adalah bagaimana sikap dan respon kita? Bila hal tersebut tidak kita respon dengan benar, tentu akan berpotensi menuju kepada satu perpecahan atau pertikaian dan akan menciptakan musuh bagi kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musuh berarti adalah yang pertama lawan, yang kedua adalah tandingan, dan yang ketiga musuh itu artinya juga sesuatu yang mengancam. Lalu bagaimana bila kita disakiti oleh musuh kita? Atau kalaukah kita menerima perbuatan-perbuatan yang menurut kita tidak adil dan itu tentu merugikan kita? Apakah respon kita? Apakah saudara akan membalasnya? Atau saudara lebih cenderung diam saja? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya yakin dan percaya bukan suatu kebetulan,
tetapi kita diajak untuk memberikan respon yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Mari kita bersama-sama bercermin apa yang harus kita lakukan bila kita berada dalam keadaan tersebut sesuai dengan firman Tuhan dalam cerminan kehidupan jemaat yang ada di Roma. Pada pagi hari ini kita membaca tentang kehidupan jemaat yang ada di Roma, suatu jemaat yang besar dan pernah menjadi pusat kekristenan pada masanya. Jemaat di Roma sangat majemuk karena mereka terdiri atas orang-orang percaya yang berasal dari Yahudi dan juga ada beberapa yang non-Yahudi. Dan mereka juga hidup di tengah-tengah masyarakat yang pada waktu itu dikenal dengan moral yang sangat bobrok. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kitab Roma kita dapat mengetahui sepintas bagaimana sikap hidup orang-orang di Roma pada saat itu. Dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan dan juga dikatakan hal-hal yang tidak bermoral. Sehingga barang tentu kita dapat membayangkan kalau mereka hidup dengan cara demikian, maka balas dendam merupakan suatu hal yang mungkin saja merupakan suatu hal yang sudah biasa pada masa itu. Kita kenal dengan satu hukum yang mungkin kita pernah dengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi, bahkan nyawa ganti nyawa. Itulah hukum yang berlaku pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun di dalam surat nasihat atau surat pengembalaan yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, Rasul Paulus ingin mengajak orang Kristen yang ada pada masa itu untuk hidup tidak menurut dunia, tidak menurut kebiasaan pada waktu itu. Itulah disebabnya dikatakan kita harus memperbaharui pikiran kita, kita harus memilih untuk tidak hidup secara duniawi. Di dalam pasal yang kita baca yakni pasal ke-12 ini justru Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Roma untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kasih, hidup di dalam nilai-nilai sorgawi yang diajarkan oleh Bapa di surga kepada kita melalui kehidupan dan teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Salah satu di antaranya adalah bagaimana cara kita merespon musuh-musuh kita. Lalu bagaimana caranya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita pada saat ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita adalah bagaimana cara kita memperlakukan musuh kita. Bagi dunia, cara memperlakukan musuhnya hanya dikenal dengan satu kata, yaitu pembalasan. Atau kalau dua kata itu menjadi balas dendam. Tapi apakah orang Kristen boleh balas dendam? Di dalam pembacaan kita, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita cara memperlakukan musuh. Cara Tuhan Yesus memperlakukan musuh adalah juga cara orang-orang Kristen selaku pengikut-pengikut Tuhan untuk demikian juga memperlakukan musuhnya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Dalam Matius 5 ayat 44 jelas Tuhan Yesus berkata kepada kita, kasihilah musuhmu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia mengajarkan kita untuk membalaskan perbuatan musuh kita. Itulah satu keadilan. Namun Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, kita harus menunjukkan kasih kepada musuh-musuh kita. Kasih yang kita tunjukkan kepada musuh-musuh kita lewat perkataan dan juga lewat perbuatan. Itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Lewat perkataan, di dalam ayat yang ke-14, surat Rasul Paulus berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan jangan mengutuk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengasihi dengan yang pertama-tama perkataan, yakni perkataan berkat. Saya tentu memahami bahwa ketika kita berhadapan dengan musuh kita, dan ketika kita merasa sakit, mungkin kita akan cenderung lebih mudah untuk berkata yang jelek tentang mereka. Hal itu yang dilakukan dunia. Yang dilakukan dunia adalah dunia tidak pernah mengatakan hal yang baik tentang musuhnya. Selalu mengatakan hal yang buruk. Tapi hari ini sebagai orang percaya kita diajar untuk memberkati dengan memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita berhadapan dengan umum atau orang lain,
ceritakanlah kebaikan-kebaikan musuh kita. Hormatilah mereka dengan sepantasnya. Kalau mereka adalah atasan kita, sekalipun mereka memusuhi kita, atau sekalipun mereka berbuat sesuatu yang merugikan kita, tetaplah memberikan penghormatan kepadanya. Tetaplah memuji dia bila memang ada hal yang memang bisa untuk kita puji, tapi dengan pujian yang tulus adanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan lebih daripada itu, firman Tuhan berkata, juga kita berdoa. Dalam perkataan-perkataan yang kita ucapkan, doakanlah musuh-musuh kita. Demikian yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan doa merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubahkan hati seorang manusia. Dalam ayat 14 berkata, berkatilah dan jangan mengutuk. Hal yang kedua yang kita mau pelajari dari kehidupan jemaat yang ada di Roma tentang perlakuan terhadap musuh sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah kita memberkati dengan perbuatan. Di dalam ayatnya yang ke-20, Rasul Paulus berkata, jika seturumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita diajarkan sebagai orang percaya untuk sebisa mungkin, semampu mungkin, kalau kita bisa menolong mereka, maka lakukan yang terbaik. Dengan memberikan pertolongan dengan hati yang tulus. Dan jangan pernah kita mengurangi kebaikan kita hanya karena dia adalah seorang musuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa selaku orang percaya inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita memilih satu tindakan seperti dunia, yakni membalaskan dendam apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Di dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Sehingga kita diajarkan bahwa orang Kristen tidak perlu membalaskan dendam. Mengapa demikian? Karena pertama, pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang membalaskan dendam, itu berarti ia sudah melangkahi Tuhan. Ia sudah mengambil hak yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Dan yang kedua, tidak perlu kita repot-repot membalaskan dendam. Karena Tuhan yang akan melakukannya bagi kita. Tetapi pembalasan dendam orang Kristen bukan menuju kepada atau membuat musuhnya menuju kepada kebinasaan. Tetapi yang Tuhan mau adalah pengampunan yang membuat ia untuk diselamatkan, dipulihkan, dan mengalami satu pertobatan yang akan menyelamatkan seluruh kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang sulit ketika kita berinteraksi dengan sesama kita. Dan kita tidak mungkin mengatur orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan hal ini kepada orang-orang percaya. Seolah-olah hal ini bergantung kepada orang-orang percaya. Di dalam ayatnya yang ke-18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sehingga kita tidak mungkin mengatur orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengatur diri kita sendiri, kita menjaga diri kita sendiri, agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan hidup kita menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ketika kita berusaha menjaga kehidupan kita sedemikian rupa dan kita melakukan damai, maka kita akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini? Atau bagaimana dengan keadaan kita pada pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini? Saya yakin dan percaya Tuhan punya banyak cara untuk berbicara dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bukan suatu kebetulan. Namun ini adalah suara Tuhan yang disampaikan kepada kita. Apakah di pagi hari ini masih ada orang yang mungkin pernah berbuat kesalahan di dalam kehidupan kita, yang menyakiti kita, yang mungkin belum bisa untuk kita maafkan atau kita ampuni? Bila mana ada orang-orang tersebut dalam kehidupan kita, maka firman pagi hari ini tepat bagi kita. Yakni yang pertama, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap berlaku kasih kepada mereka, baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatan-perbuatan kita. Dan firman Tuhan mengatakan dengan demikian,
kita menumpuk bara di atas kepalanya. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita diajak dan kita mau untuk hidup sebagai pemenang di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang menang dalam kehidupan kita dengan membalaskan kejahatan dengan kebaikan dan bukan sebaliknya kalah dengan kejahatan itu sendiri. Jadilah pembawa damai dimanapun kita berada, sebab firman Tuhan di dalam Matius 9 5 ayat 9 berkata bahwa berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Kiranya Tuhan menolong kita dan selamat dalam hidup, berdamai dengan sesama kita, dan menjadi pembawa kabar baik dimanapun kita berada, dan senantiasa hidup di dalam berkat dan kasih Tuhan. Satu doa bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, bercermin dari kehidupan jemaat yang ada di Roma. Demikian juga pergumulan yang kami hadapi saat ini. Ya Tuhan, mungkin pada saat ini, di antara sekian anak-anak-Mu yang menonton tayangan khotbah online pada saat ini, ada di antara mereka yang masih memiliki kepahitan, bahkan Tuhan perasaan tidak nyaman, mengingat-ingat perbuatan-perbuatan orang-orang yang menyakiti hati mereka, bahkan hidup mereka, dan bahkan berbuat hal-hal yang tidak adil kepada mereka. Pada saat ini kami meminta pertolongan daripada Roh Kudus, menjamah setiap orang yang menonton tayangan ini dimanapun mereka berada, agar Roh Kudus memampukan untuk mereka mengasihi orang-orang yang demikian di dalam kehidupan mereka, dengan tetap mendoakan mereka, berbuat kasih kepada mereka, mengatakan hal-hal yang baik. Dengan demikian kami menjadi menang di dalam kehidupan kami terhadap kejahatan. Kami berdoa ya Bapa di surga, memohon pertolongan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang melakukan firman Tuhan pada saat ini. Dan karena kami melakukan firman Tuhan pada saat ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Setiap yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar dan kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan pulihkan kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam keadaan berduka, Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berikan kemampuan bagi setiap kami, agar kami selalu menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah doa ini yang kami naikkan dengan kerendahan hati dan dalam kesatuan hati bersama dengan seluruh anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Dan kiranya semuanya ini Tuhan memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih telah menyaksikan tayangan khotbah online ini dimanapun Bapak Ibu berada. Dan selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semuanya. Shalom bagi kita.